Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di mana saja berada. Subuh ini kita akan sama-sama belajar tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin maksudnya mempelajari, memperdalam ilmu agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memahamkan padanya tentang urusan agama. Sekarang jam 5:19. Insyaallah sampai sekitar jam 6. Ya, setengah jam lebih. Tadi malam Maghrib di daerah sini azannya serentak apa tidak, Pak? Maghrib masjid sini azannya serentak apa ada selisih? Selisih waktu kan? Ya, Maghrib semalam, ya kan? Ini kan fikih nih, makanya kita bahas. Jadi saya biasanya dari pondok saya Maghrib di Baitur Rahman. Tuh ketika sampai di Kapling saya tengok orang dah berdiri salat Maghrib. Begitu sampai di Baitur Rahman baru azan, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, ini yang betul yang mana ini? Betul apa tidak? Ini fikih kan berhubungan dengan jam. Jam ini kan macam waktu sholat kita ni. Jadi malam tadi baru saya terungkap kenapa berbeda. Jadi saya tuh heran, saya sampai di Kapling tuh kok orang udah berdiri sholat. Begitu sampai di Baitur Rahman kok baru azan. Ini mesti ada yang salah ini. Jadi usut punya usut, ternyata ini ada azan versi Azam FM, ada versi jadwal masjid. Jadi mungkin kekeliruan dari Radio Azam. Mestinya jam 6.14 di jam 6.04 menit. Jadi 10 menit lebih cepat. Jadi barang siapa yang sholatnya itu kesalahan namanya. Barang siapa yang sholatnya sebelum jam 6.14 berarti belum waktu sholat Maghrib. Sini ikut jadwal apa ikut azam? Langsung komat ya. Berarti masih asar waktunya sholatnya itu. Tidak komat lagi, Pak. Tidak komat lagi. Tidak komat. Oh, tambah lebih cepat lagi. Jadi itu kewajiban saya menyampaikan. Karena apa? Kalau kita tahu kan kita harus sampaikan. Jadi yang merasa sholatnya sebelum jam berapa maghribnya sini? 6.13. Kalau di jadwal yang Kabupaten Karimun itu 6.14. Di HP saya pun 6.14. Kan? Jadi yang kalau azan langsung sholat itu bisa dipastikan sholatnya sebelum maghrib, kan gitu. Ya, jadi mohon maaf. Jadi yang merasa sholatnya sebelum maghrib berarti ya nanti diulang, gitu. Ya karena sholat sebelum waktunya tentu tidak sah kan gitu. Ini saya hanya menyampaikan amanah saja.
amanah. Makanya saya tuh biasanya kalau di kapling itu, biasanya saya tuh kalau kapling nggak sholat, tabayatul rahmat itu udah habis. Nah itu. Saya berangkat lebih siang kok malah terlambat, saya bilang. Oh ternyata jadwalnya maju 10 menit. Nah itu, ibu-ibu, bapak-bapak semua begitu ya. Dan tadi banyak pas duduk malam lah tadi orang gitu juga. Ternyata bukan saya saja. Ini apa ini? Udah. Nah itu nanti itu kembali ke masing-masing ya. Jadi syaratnya sholat itu kan setelah masuk waktunya. Ya mungkin karena mungkin dari azam itu 14 ini mungkin terbaca 4. Jadi maju 10 menit itu. Azan 3 menit. Kalau langsung komat kan berarti masih kurang 7. Tak ada kom. Iyalah. Betul. Ulang balik. Nah, ya masing-masing lah. Yang merasa sebelum jam 6.13 atau 6.14. 6.14 itu lebih hati-hati. Jadwal yang dari Kemenak Karimun 6.14. Jadi waktu takbiratul ihram menang berapa? Belum maghrib lagi. Masih 7 menit lagi, berarti betul-betul total waktu asar sholatnya itu. Nah itu saya sampaikan karena amanah, ya kan, nanti ini orang salah kok tadi sampaikan gitu. Allah Allah. Udah, itu sedikit. Jadi nanti perlu apa? Ya kadang-kadang ya hati-hatilah, ya kan. Ketika ada perjanjian itu kita cek ini sekian. Nah, ini sekian. Ini kalau pakai yang ini masih oke. Ya, selisih 1 menit lah, katakan pokoknya azan selesai kan dah lewat ya. Oke, kita lanjut ke pengajian kita. Judul kita masuk ke kandang lagi, kandang lembu dan kandang kambing nih, sapi. Masalah kurban. Kita sampai di mana kemarin? Terakhir sini. Sunnah menyembelih sekarang kita masuk. Sunnah menyembelih kurban atau menyembelih hewan kurban. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para auliya was syuhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din. Amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya'. Sunnah ketika menyembelih itu ada 5 perkara. Sunnah menyembelih ada 5. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ya. Itu hukumnya pertama sunnah. Membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya sunnah. Berarti sekarang kalau ada orang menyembelih tetapi dia tidak membaca bismillah, bagaimana hukum sembelihannya? Sah apa tidak? Sah apa tidak, Pak? Hukumnya sah. Kenapa sah? Karena membaca bismillah hukumnya sunnah. Sunnah, Pak. Pak Heru, jangan bilang wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Di masyarakat umumnya beranggapan membaca bismillah itu hukumnya wajib, padahal itu sunnah. Jadi kalau ada orang tak baca bismillah dianggap haram sembelihannya, tidak sah. Tidak, itu kesalahpahaman, salah kaprah. Namanya salah tapi dah terlanjur.
Maraiba. Jadi hukumnya membaca bismillah itu sunnah. Orang menyembelih terlupa tak baca bismillah, sembelihannya tetap halalan thayyibah. Coba bayangkan nyembelih sapi, orang punya korban 30 juta harganya. Bergerak-gerak dia, cepat sembelih. Langsung boleh aja. Selesai. Lah aku lupa baca bismillah. Macam mana di 30 juta hilang nih? Hukumnya nah, Bapak ya. Dah mantap betul nih. Pak Heru apa masih? Masa iya sih? Masih ragu ya? Masih ragu dia. Ya. Jadi hukumnya tidak wajib. Bang, masih ragu apa udah yakin kira-kira? Perasaan nih. Ragu apa udah yakin kalau saya bilang tuh hukumnya sunnah? Kalau kita tidak baca bismillah itu sah. Tidak usah ragu. Jadi yang mengatakan wajib itu salah kaprah. Bukan berarti kita kalau nyembelih tak usah baca bismillah, tidak. Cuma ketika umpamanya terjadi kok lupa atau apa, itu sudah sah. Jadi yang berkembang di masyarakat kita ini seolah-olah bismillah itu hukumnya wajib. Enggak wajib. Cari di mana dasarnya tidak akan wajib itu. Ya itu cuma dari mulut ke mulut aja. Dari mulut ke mulut, enggak wajib. Itu justru sunnah yang pertama, membaca bismillah. Nanti balik masa iya, masih gitu pula. Selesailah. Aku angkat tangan. Ya. Pertama itu, kemudian yang kedua yaitu wasani as-salatu. Apalagi nanti ragu kan tanya sama ustaz lain, betul tak? Oh wajib lah. Selesai, tambah bingung orang. Tidak usah ragu. Ini sudah pendapatnya para ulama ya, secara hukum syariat memang hukumnya sunnah. Wasani yang kedua yaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat. Hukumnya sunnah. Jadi membaca salawat hukumnya sunnah. Kita kalau nyembelih itu kadang-kadang ya fokus ke bismillah. Memang bismillah sunnah, tapi salawatnya hukumnya juga sama. Jadi kalau nak menyembelih itu ya baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca itu nilainya sama dengan bismillah. Ya, sama-sama sunnahnya. Jadi cuma kadang-kadang kita jarang ya, sering ditinggalkan salawat itu ketika menyembelih. Wasalisu yang ketiga yaitu istiqbalul qiblah bidzabiha ay wajhu dzabihu madbahaha lil qiblati wa yatawajjahu huwa aidha. Menghadap ke kiblat, menghadapkan hewan kurban ke kiblat, dan orang yang menyembelih juga menghadap ke kiblat. Dua-duanya, kambingnya menghadap ke kiblat, yang menyembelih juga menghadap ke kiblat. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau ada orang menyembelih kambing, ngadepnya ke sana, sah apa tidak? Tidak menghadap ke kiblat, ya sah, karena hukumnya sunnah. Nanti, menghadap kiblat, jangan. Bukannya kita terus sembarang tidak usah ngadep kiblat, tahu, jangan gitu. Namanya kesunahannya sebisanya kita lakukan. Sebisanya kita lakukan. Ini bukan sholat. Kalau sholat wajib menghadap ke kiblat, bukan sunnah. Wajib setelah masuk waktu. Itu wajib. Jangan belum masuk waktu udah sholat. Ini tak sah sholatnya. Itu di antara hal-hal yang sifatnya wajib. Kalau yang sifatnya sunnah berarti dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak dosa atau tidak membatalkan. Orang sholat Allahu Akbar,
Langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak membaca doa iftitah, maka salatnya tetap sah. Kenapa? Karena doa iftitah itu Allahu Akbar kabira itu hukumnya sunnah. Nah, itu. Umpamanya orang lagi sholat subuh umpamanya tak pakai kunut, ya tetap sah karena kunut hukumnya sunnah. Tapi bukan berarti tak usah pakai, bukan berarti begitu. Kan kasusnya kalau dia umpamanya ketinggalan, terlupa atau kok pas jamaah orang depan imamnya tak kunut pula, macam mana subuh aku ini sah atau tidak? Masih sah karena hukumnya sunnah. Menghadap ke kiblat. Sekarang kalau menyembelih hewan menghadap ke kiblat, itu hewannya dibaringkan ke lambung sebelah kanan apa lambung sebelah kiri? Kepala lembunya itu di sebelah sana atau di sebelah sana? Baringnya sebelah, lambung sebelah. Jadi kepalanya di sana, ya, kayak mayat gitu. Ya. Jadi yang betul menyembelih itu hewannya itu dibaringkan lambung sebelah kiri. Jadi ekornya di utara, ya, sana utara kan. Kepalanya di selatan. Itu kalau jadi kebalikan kita nyolati jenazah. Kalau jenazah jadi kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan. Kalau kambing lembu nak sembelih, kepalanya sebelah sana, ekornya sebelah sini, sebelah utara. Itu yang benar. Dibalik ya sah juga, Pak, sah juga. Nah, coba ini kita bilang jadi sunnah yang betulnya begini. Nah, hukumnya begini. Jadi itu yang betul begitu. Kenapa begitu ya? Karena kalau dibaringkan sebelah sana itu menyembelihnya mudah. Karena kepala sana, kita nyembelih pakai kanan kan. Nah, ini kepala kambing. Kita gini. Tapi kalau kita taruh kepalanya di sebelah sini, ini kepala, ini kita sebelah kanan. Macam mana kita nak sembelih? Karena kita pakai keroyok rame-rame tak terasa susahnya. Lembu sama-sama pegang, tinggal pegang golok aja gini tak terasa. Coba macam kambing itu, seekor sendiri, macam mana nak nyembelih? Kepalanya gini, kan? Masa ini juga buka tangan gini kan susah. Nah, jadi aturan yang betul menghadapkan ke kiblat tapi kepalanya itu di sebelah selatan. Jadi kalau Rasulullah ini lututnya untuk nahan hewan itu di badannya, ditahan dia. Nah, ini memegang kepalanya, kemudian begini. Nah, jadi apa? Lebih mudah. Nah, sunnahnya begitu sunnahnya. Oke. Jadi nanti tak usah begaduh. Udah numbangkan susah-susah, tumbang kiri. Macam yang lebih apa lagi nak nyolatkan jenazah. Ini kepala sana, kepala sini begaduh. Kita ni nak solat jenazah begaduh. Ni ada sekarang solat jenazah ini jadi masalah. Ada yang bilang kepala kalau laki-laki sebelah sana bingung orang. Sebelah kanan, sebelah sini. Mana? Tak tahu kalau di sini sebelah mana kepalanya. Di sini kadang-kadang sana sini apa udah kompak? Kompak sudah. Sebelah mana kepalanya? Sebelah sana. Laki-laki perempuan sama saja. Dah aman. Karena ada sebagian orang kalau laki-laki kepalanya ditaruh sebelah sana. Ada. Ya sah aja lah namanya, itu hukumnya apa nih? Sunnah. Itu pendapat memang sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah, tapi jumhur ulama mengatakan laki-laki ataupun perempuan sama saja kepalanya di sebelah kanan, ya, terus kakinya di sebelah kiri sama. Pernah jumpa menyolati jenazah laki-laki kepalanya di sana? Tak pernah ya? Karena nyolatinya cuma di masjid ini aja, Pak, pergi masjid lain. Gitu. Jadi sampai
Di masjid lain itulah. Jadi permasalahan tuh. Yang satu kencang sebelah sana, satu. Udah jangan gaduh lah. Mana-mana boleh lah. Yang penting jangan. Tapi kita tetap lebih mendahulukan, tetap ikut jumhur ulama. Ya, kebanyakan ulama tetap mau laki-laki, mau perempuan, kepala tetap di sebelah kanan. Oke Pak Heru. Tak usah gaduh lagi. Selesai. Asalkan jangan dikuburnya dibalik. Ini kacau nih. Dikubur pula dibalik. Kepalanya sebelah sana. Ini tak boleh. Kubur ya tetap harus begini, menghadap ke sana, kepalanya di sebelah sini. Laki-laki perempuan. Jadi posisinya ketika mensolati ya sama seperti ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Jadi kepalanya di sebelah kanan. Kita lanjutkan istiqbalul kiblat, ya. Orang yang menyembelih juga menghadap ke kiblat, hewannya juga menghadap ke kiblat. Wasalis warabi'u at-takbir. Yang keempat yaitu membaca takbir ay qabla tasmiyati ba'u ba'daha salasan kama qala al-Mawardi. Membaca takbir 3 kali sebelum membaca bismillah atau setelahnya. Boleh bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sunnah. Baru baca selawat tadi atau baca selawat dulu boleh lah, mana-mana boleh. Ditambah doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Itu boleh, mana dulu? Baca selawat dulu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, sembelih. Boleh. Jadi dibalik-balik ini pun boleh. Jadi membaca takbir boleh sebelum baca bismillah, boleh setelah. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal. Sambale. Gitu. Kemudian wal khamisu, yang kelima, yang terakhir, ad-du'a fa yaqulu dzabi Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal. Siapa yang kurban? Paling tidak dihafalkan Allah yang kurban. Ini dah dapat berapa lembu? Pak. Lembu berapa dapat? 3 dah. Allah ini doanya Bu, yang nyembelih kurban atau yang berkurban ketika mau disembelih ini pas proses penyembelihan. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, hadhihi maksudnya kurban ini, minka adalah nikmat darimu, wa ilaika dan dipersembahkan untukmu, taqarrub kepadamu, fataqabbal maka terimalah ya Allah. Itu yang maksud doanya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Jadi orang yang berkurban walaupun dia mewakilkan penyembelihannya, itu disunahkan untuk mensaksikan. Jadi aslinya orang berkurban itu dia yang menyembelih sendiri, itu aslinya. Ketika yang menyembelih jagal nih, itu namanya dia mewakilkan orang lain untuk menyembelih. Jadi aslinya dia sendiri aslinya. Makanya doanya Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini adalah kurban nikmat darimu, wa ilaika dan dipersembahkan tak kurban untukmu, fataqabbal terimalah. Maksudnya kurbanku ini. Ketika dia untuk orang lain, fataqabbal an fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Terimalah ya Allah dari siapa fulan. Sembelih. Itu doanya. Jadi yang berkurban sunnah untuk menyaksikan. Sambil niatkan di dalam Allahumma adzi minka wa ilaika fataqabbal, sunnah hukumnya. Fa yaqul dzabihu.
Wala yaqulul mudhahi syai'an minal udhiyatil manzurah. Tidak diperbolehkan bagi orang yang berkurban kurban nazar. Bukan kurban biasa, kurban nazar. Yang dinazar, ya kalau aku diterima kerja, aku bernazar nak kurban tahun ini. Itu namanya kurban nazar. Orang yang kurban nazar begini tidak diperbolehkan memakan daging kurbannya. Sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Berbeda dengan yang tatawuk biasa, kebalikannya justru sunnah makan punya kurbannya sendiri, bukan punya orang. Bukan punya orang. Jadi macam juga dulu di masyarakat tahun dulu-dulu lah, semacam ada pemahaman juga yang agak keliru. Orang yang berkurban justru dia tak mau makan daging kurbannya. Dia makan daging kurban yang orang lain. Ambil dari masjid itu, nanti justru yang dari orang lain punya. Salah. Boleh, cuma tidak tepat. Yang betul itu dia justru makan daging hewan kurbannya sendiri. Karena yang lain tuh ya biarlah kasihkan fakir miskin. Dia punya kurban, dia makan daging kurbannya sendiri. Jangan pula yang mestinya dia itu bertabaruk dengan hewan kurbannya sendiri, dia tak ngambil, dia malah ngambil yang mestinya lebih bagus diberikan kepada fakir miskin. Hukumnya sunnah, paling tidak sedikit, hatinya yang paling bagus sedikit. Sudah potong sedikit, dah ini yang lain semua aku sedekahkan ke fakir miskin. Itu yang paling bagus. Tetap harus makan. Karena di situ ada keberkahan. Makanya ketika sudah begini, untuk di masjid cara pembagian hewan kurbannya memang harus dikelompokkan berdasarkan hewannya. Jadi orang yang berkurban dia bisa tahu mana daging hewan kurbannya. Dia nak ngambil, aku nak minta sikit aja, segini sajalah untuk tabaruk. Mana? Itu Pak kurbannya itu yang sana dagingnya ada sana. Jangan digabung jadi satu. Digabung jadi satu nanti juga permasalahannya ketika dibagikan ke fakir miskin, itu wajib setiap hewan harus sampai ke fakir miskin. Kalau ditumpuk jadi satu, lembunya 3 atau 5, potong tumpuk. Jadi terus dapat bagian masukkan plastik. Oke, ambil 50 dulu untuk fakir miskin. Diambil 50. Ini sapi yang mana yang diambil? Yang paling atas. Sapi yang bawah tidak tersentuh untuk fakir miskin. Padahal hukumnya wajib. Setiap hewan, bukan setiap masjid, setiap hewan yang disembelih untuk korban itu wajib hukumnya dagingnya ada yang sampai ke fakir miskin. Wajib. Itu syarat sahnya itu. Kalau tidak, lah kurban kok dimakan orang kaya semua atau orang dimakan dia sendiri. Kurban macam mana ini? Mestinya orang miskin diprioritaskan. Maka yang satu itu, ketika dipilah-pilih itu berarti kita bisa memastikan, oh itu lembu itu dah kita ambilkan untuk fakir miskin, lembu itu dah kita ambilkan untuk kita ambilkan. Ini untuk fakir miskin dari semua lembu-lembu yang kita sudah sembelih. Berarti sudah ada bagian yang pasti kita sampaikan ke fakir miskin. Satu. Yang kedua, ketika ada orang yang nak bertabaruk dengan hewan kurbannya, kita tidak bingung. Orang mau dikawinin satu, Pak, aku nak minta hatinya lah sikit. Tak tahu, tapi ini entah siapa ya. Tak tahulah orang kita dah gabung macam ini. Bingung, macam mana? Itu satu repotnya. Yang lebih parah lagi, orang yang nazar. Di nazar kurban, kurbannya. Begitu dicampur dia di masjid ini, aku kan tak boleh makan ini. Terus kalau aku ambil seketul, barangkali ini dia pas yang lembu aku punya. Habis mungkin. Jadi dia subhat baginya, dia tidak bisa makan. Ya, karena dagingnya digabung. Tapi kalau sudah ada pemisahan, setelah diambil bagian fakir miskin, bagian yang punya, ya. Terus orang yang nazar ada, ambilkan dari yang
yang hewan yang lain dah. Setelah itu dah digabung silakan. Yang penting sudah dipastikan jatah fakir miskin sudah diambil, dan orang-orang yang berkurban juga sudah diberi untuk bertabaruk dengan hewan kurbannya sendiri. Wala yakulul mudahi syai'an minal udhiyatil manzurati bal yajibu alayhi tasadduqu bi jami'i lahmiha walau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuha. Orang kurban nazar, disembelihlah kurban tersebut. Pas disembelih, dicacak-cacak atau sebelum sempat nyacak, tak ada orang atau dia sedang sibuk, ditaruhlah dagingnya di situ dulu, belum sempat dibagi. Ternyata sampai nginep malam sampai besok pagi. Begitu besok pagi tengok dagingnya sudah rusak. Pas ada lalat pula di situ. Ini orang yang nazar tadi wajib menggantinya, nyembelih ulang ya. Nah, itu korban nazar. Jadi jangan sampai rusak daging, bagikan. Nah, kalau terjadi korban nazar ini kok rusak karena keteledoran orang yang berkurban, maka dia wajib mengganti sendiri. Berarti dia belum menunaikan nazarnya. Nah, terus ada pemahaman di masyarakat, ya, daging kurban itu tak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Ada yang pemahaman macam gitu, ya, 3 hari, 3 hari harus habis. Iya tadi, itu banyak tuh pemahaman. Nah, kadang-kadang gitulah di masyarakat. Ibu, ada pemahaman macam gitu, Bu. Tak tahulah di sini. Tak tahulah di sini. Jadi 3 hari harus habis. Katanya harus dimasak. Jadi itu adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Daging itu kalau sudah dibagikan, ya, sudah dibagikan semuanya, itu kan sudah jadi haknya masing-masing. Terserah dia lah. Engkau nak taruh di kulkas masa tahun depan pun terserah engkau. Namanya sudah menjadi haknya masing, masih sudah dibagikan. Ini dia kulkas tak boleh. Di kulkas tak boleh lebih dari 3 hari. Oh, kalau kita antar rumah aku aja, cepat habis. Gimana Pak? Jadi mengenai korban nazar sama korban biasa itu, berarti yang nazar itu tak boleh campur sama 7 orang itu ya Pak? Boleh, tapi dia tak bisa ngambil dari lembu situ. Sapinya campur deh. Tak apa-apa. Ini kurban sunnah dia nazar. Gabung tak apa-apa, tapi dia tak boleh ngambil dari daging itu nanti. Dia dari sapi. Iya, tak apa. Iya. Dia tidak ngambil dari daging sapi itu. Nanti kalau dia harus dari sapi yang lain. Tapi yang lain silakan. Yang 6 boleh. Ini nazar dia yang nazar, aku tak nazar kok. Boleh. Bukan berarti yang 6 terikut. Kalau aku tak lah, kau sendiri aja beli lembu sendiri, jangan gabung kami. Yang 1 saja yang tak boleh. Yang 6 silakan, tak ada masalah, karena yang 6 ini sunnah, dia tidak nazar. Jadi hewan nazar ini ya untuk orang yang berkurban saja yang tidak diperbolehkan, ya. Untuk kawan-kawan dia 1 lembu ya bebas, tak ada masalah. Oke. Silakan kalau ada yang tanya, silakan. 10 menit lagi. Ini tinggal sedikit masalah pembagian. Wa yakulu minal udhiyatil mutatawwi biya sulusan alal jadid wa amma sulusani faqila yatasaddaqu bihima wa raja'u an-nawawi fi tasihih tambi wa qila yuhdi sulusan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaqu bi sulusin alal fuqara min lamiha wa lam yuraji an-nawawi fi rawdah wa asluha syai'an min hadainil wajhain. Sekarang kita dudukkan masalah ini. Kita tahun lalu kan kita sudah bahas ini juga kan, Pak Heru? Sudah? Belum? Sudah kan? Jadi kita mengulang lagi sedikit biar tak lupa. Karena kalau gini, kalau tak diulang kadang-kadang lupa.
Pembagian hewan kurban. Sepertiga. Jadi dia tidak namanya ini pembagian ini tidak harus begini, itu tidak. Enggak harus begini. Dia ada yang standar, ada yang minimal, ada yang paling afdol. Standarnya orang membagi hewan kurban itu dua caranya. Yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban. Punya lembu seekor nih, 7 orang kan Pak. Kita kikir sepertiganya ini kita kasih ke yang 7 orang nih. Berarti tinggal 2/3 ya. Jadi ini pendapat yang pertama. Yang sulusani yatasaddaqu bihima. Yang 2/3 untuk fakir miskin. Dah. Bagi sapi cuma dibagi 2 saja nih. Dibagi 2. Diambil untuk orang yang berkurban 1/3, yang 2/3 fakir miskin, sedekahkan. Kalau bahasa sedekah itu fakir miskin. Kemudian yang kedua, 1/3 untuk yang berkurban. Kemudian 1/3 lagi untuk fakir miskin, 1/3 lagi untuk hadiah orang-orang yang kaya-kaya, yang mampu-mampu. Dibagi 3. Tadi yang pertama dibagi 2, 1/3 dengan 2/3. Cuman yang berkurban dengan fakir miskin saja. Tidak ada orang kaya-kaya masuk di situ. Nah, tak ada. Langsung fakir miskin saja. Yang ketiga ini, kemudian yang kedua, 1/3 yang berkurban, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk orang yang mampu-mampu. Nah, itu. Jadi persentasenya di situ. Cuma kita kadang-kadang ini terlanjur di kampung ini pakai bagi rata saja, ya kan? Bagi rata, tak mau tahu. Yang punya mobil 5 pun segitu, yang jalan kaki tak punya apa-apa pun segitu. Malah dia jauh dapat tulang aja, kecil-kecil tulang. Padahal ini kurban mereka punya nih mestinya nih. Nah, ini justru yang dah kaya dapat lebih banyak. Nah, ini kita harus perhatikan. Karena aslinya pembagian daging kurban itu aslinya untuk fakir miskin. Aslinya yang berkurban sama fakir miskin. Ada pendapat mengatakan yang berkurban 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk orang yang mampu-mampu, yang kaya-kaya. Nah, jangan disamakan kalau gitu, bijaksana. Enggak bijaksana kalau disamaratakan antara miskin dengan yang tidak miskin. Sah, ya sah, cuma enggak bijaksana namanya. Nah, dia orang nak makan daging nunggu Idul Adha, orang makan daging. Kena Idul Adha dapat tulang, kapan aku makan dagingnya? Nah, ini yang mampu-mampu malah kulkas tak bisa tutup, sangkut kulkas tuh. Ini yang mampu-mampu, dia orang tak punya kulkas, tulang langsung bikin sup tulang, dah, gitu. Nah, untung aja tak dapat biji dia, aduh, itu aja. Nah, untuk pembagian panitia nanti, ini yang fakir miskin, walaupun anggaplah 5 orang, ini diprioritaskan, atau 10 orang, prioritaskan. Orang mampu-mampu, anggaplah setengah kilo, atau berapa on. Nah, dia yang tak mampu berapa? 3 kilo kasih. Apa? 3 kilo kasih. Karena sebetulnya ini 1/3, kalau standar ini mereka punya nih. 1/3 ini standar. Ini kita ambil pendapat yang dibagi 3 tadi. Kalau kita ambil yang dibagi 2 saja, 2/3 dia punya semua. Kita ni lillahi ta'ala aja bantu motong nih, ibadah. Orang kita untuk motong-motong lembu, motong kambing, itu kita niat tabarruk, ibadah niatnya. Bukan cari kesempatan ngambil daging banyak-banyak. Nah, repot. Lagi ngambil, orang tak tahu, panitia tak mau, tak tahu, tak boleh. Itu macam orang yang mengambil rampasan perang sebelum pembagian, nggak boleh. Ini lembu 3 ekor, ini kok buntutnya cuma 2 nih? Lah, yang satu mana buntutnya nih? Kan gitu. Kalau tak ada buntut, tak sah. Nah, tak boleh gitu. Pakai ngambil gini, tak boleh. Boleh Pak, bilang Pak ketuanya dulu.
Pak Ketua minta buntut 1, ambil, boleh. Pak Ketua kepalanya aku minta sukalah kepala, ambil, boleh, sah. Jangan plastik, masukkan plastik. Nah, biji dia masukkan plastik. Biji pun nak kena curi. Astagfirullah, paling biji. Tak boleh. Bilang, Pak Ketua ini boleh, ambil, sah, tidak ada masalah. Karena orang yang berkurban itu dia sudah memasrahkan kepada panitia masalah pembagian. Jadi cukup yang bagi panitia, kita izinnya ke panitia. Jangan mentang-mentang kita tukang potong, tek. Masuk, tek. Masuk, kulkas tak bisa tutup. Masya Allah, pantaslah ramai pula tukang potong dia ni. Apa? Ya. 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 Tukang jagal dibayar, boleh, bagus, tapi jangan pakai daging kurbannya. Tuh. Jadi dikasih daging kurban boleh, tapi bukannya hanya untuk bayar. Jadi dia nyembelih kan, ini kasihlah kepalanya sebagai untuk upah dia, tak boleh. Tapi kalau pakai duit kas boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang tak boleh dia dibayar, diupah pakai daging kurban, itu yang tak boleh. Dikasih dia satu kresek, Pak, ini untuk upah sembelih, tak boleh, haram. Tapi kalau memang dia dikasih sebagaimana orang lain dikasih jatah biasa, boleh, bukan sebagai upahnya, kan beda. Tinggal niatnya macam mana. Ini kepala pambelannya sebagai upah, tak boleh. Tapi kalau memang ini tak ada yang mau ni kepala saya pun ambillah, Pak. Mau ambil, tapi bukan upah. Memang dihadiahkan. Apa Bang nak tanya? Tinggal akadnya ketika mengumpulkan ini orang-orang yang berkorban, transparan. Bapak-bapak, di sini berapa juta nih? Sini 3.600.000 orang satu. Yang 3 juta 300 umpamanya, atau 3.200.000 ini untuk lembunya, yang 200 untuk admin. Harus transparan gitu. Berarti nanti diambilkan dari uang adminnya ini. Untuk beli plastik, untuk beli apa, upah yang jagal, boleh, tak ada masalah. Yang jelas ini bukan dari daging hewan kurbannya. Itu saja. Jadi memang semuanya harus transparan. Atau bilang aja begini, bapak-bapak, nanti ini uang segini, sisa untuk dari hewan kurban ini digunakan untuk administrasi, apa saja keperluan, banyak plastik, apa segala macam lah, termasuk upah jagal, silakan. Itu bukan daging. Daging itu kalau udah disembelih, dipotong-potong, ini namanya baru daging. Wallahu a'lam. Jam 6 kurang sedikit. Mana nih? Wala yabi'u, sikit saya selesaikan, nanggung. Wala yabi'u minal udhiyati, diharamkan menjual daging kurban bagi orang yang berkurban, ya, bagi orang yang berkurban. Ya, ayyahrumu 'alal mudahi bi usai'in minal udhiyati min lahmiha aw sa'riha aw jildiha, wa yahrumu aidan ja'lu ujratan lil jazzar walau kanat al udhiyati tatawwu'an. Enggak boleh dijual kulit kurban. Kulitnya ini jual, tak boleh kulitnya dijual.
Ketua panitia tidak boleh menjual kulit. Karena ketua panitia itu wakil dari orang yang berkurban. Ketua panitia itu wakil dari orang yang berkurban. Ya, yang dia wakil membagikan, kan dia sudah. Tidak boleh menjual kulitnya. Kulit itu boleh hanya dihibahkan, dia sedekahkan. Tapi kasusnya macam mana? Sekarang umpamanya nih kalau sudah dibagikan, Pak Heru dikasih kulit, tak ada yang mau nih. Pak Heru kulit mau tak? Kasih Pak Heru semua. Pak Heru dah dapat dah terima Pak Heru mau tuh. Apa kulit ini? Dah lah aku jual aja lah. Silakan, karena sudah jadi punya Pak Heru. Beda dengan orang yang berkurban ini yang tidak boleh. Pokoknya orang dapat bagian dari masjid sana kok banyak ini tak terhabis nih. Dah lah aku jual aja Pak, ada yang mau beli tak nih 2 kantong. Silakan. Ini yang diharamkan menjual ini orang yang berkurban. Kalau kau berkurban, kau berarti niatnya sedekah. Sampaikan kepada orangnya. Sudah sampai, terserah dia lah. Nak dimasak dia, nak dibikin sop ke, nak dibikin capcay, nak dibikin tongseng ke apa. Atau, woi aku tak makan kambing, aku nak jual aja. Silakan, itu dia punya. Jadi jangan salah paham. Nah, jadi kalau panitia itu adalah wakilnya dari orang yang berkurban, jadi dia tidak diperbolehkan untuk menjualnya. Wow. Wa yut'imu al-fuqara wal masakin. Wa yut'imu hatman min al-udhiyatil mutatawwi biha. Wajib hukumnya memberi makan bagi orang-orang fakir dan miskin. Wal afdalu atasadduqu bi jami'iha illa luqaman aw luqaman yatabarrakul mudda'i. Yang paling afdal sekali disedekahkan semuanya untuk fakir miskin. Sembelih kasih fakir miskin semua. Itu paling afdal. Kalau nak gitu sembelih sendiri. Mana fakir miskin kasihkan. Bis. Sembelih kurban di rumah boleh loh. Di lapangan boleh, enggak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Pokoknya di sini nyembelih di mana Pak biasanya? Lapangan, iya. Nah, itu boleh. Di rumah sendiri boleh, sembelih sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sembelih. Dah? Ambil hatinya sikit, potong-potong kasihkan fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin, 5-6 orang selesai kurban. Boleh. Ya. Tidak apa-apa, sah. Justru yang afdal dikasihkan fakir miskin, semua kecuali sedikit saja untuk bertabaruk. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah pekan depan bab akikoh. Penting akikoh karena akikoh sudah mulai pudar. Orang agak malas melakukan akikoh. Ya. Sekarang mana lagi? Akikoh sama kurban. Mana yang didulukan nih? Apa hukumnya berkurban sebelum akikoh? Apa hukumnya akikoh sebelum berkurban? Alah, waktunya dah tak cukup. Kita nak sarapan dulu. Kita sambung di bukannya akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.